Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk beberapa hari ke depan. Oke, kita akan langsung saja. Seperti yang teman-teman perhatikan di charting kita ini, pertama kali kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu supaya kita tahu roadmap indeks kita ke depan seperti apa. Dan yang teman-teman perhatikan di sini, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,53% di level harga 7116, yang dimana itu menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk structure market index kita, yang dimana teman-teman perhatikan juga, kalau kita perhatikan di sini seakan-akan membentuk pola rushing wedge, tetapi teman-teman perhatikan dia pecahnya ke atas teman-teman. Jadi sangat bagus untuk structure market index kita, yang dimana kita juga sudah buat roadmap sebelumnya, yang kita juga sudah perkirakan bahwasanya indeks kita akan menuju area 7190 sampai 7200. Jadi ini adalah area high yang akan indeks kita tuju. Mudah-mudahan dalam satu minggu ini indeks kita akan capai di area yang telah kita buat roadmap sebelumnya. Dan setelah itu kita akan perhatikan seperti apa indeks kita akan berkelanjut. Apakah dia mampu menjebol area harmoni resisten yang telah kita tandakan, atau dia akan mencoba koreksi terlebih dahulu. Nah, kita akan langsung saja. Di sini saya sudah buat daftar di tanggal 5 April bahwasanya saham-saham apa aja yang ingin kita bahas. Jadi yang pertama kita akan membahas saham yang bergerak di bidang CPO dulu. Yang pertama itu adalah saham Allsip. Kita perhatikan saham Allsip. Jadi untuk saham Allsip sendiri cukup menarik. Kenapa saya katakan begitu? Teman-teman perhatikan di sini. Saya hapus dulu gambarnya. Kita ulang gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin kita coba sampaikan di video ini. Nah, kita akan perhatikan, teman-teman perhatikan, kita lihat minor trendnya di sini aja. Kita lihat coba minor trendnya, kita coba tarik dari low ke high-nya seperti ini. Kita dapatkan bahwasanya ini adalah area Fibo-nya. Ini adalah area Fibo-nya di 1375, dan teman-teman perhatikan di sini ada suatu pantulan yang dimana itu menjadi suatu hal yang menarik untuk saham Allsip ini. Sebenarnya ini tercluster dengan area diamond zone kita, dan sangat bagus ketika dia memasuki area diamond zone ini dia bereaksi. Jadi tadi di channel Telegram juga kita sudah katakan bahwasanya teman-teman bisa masuk saham Allsip ini karena secara momentum juga sangat bagus, dan memang stop lossnya di sini cukup gede. Teman-teman perhatikan, saya hapus aja ininya biar teman-teman mengerti. Kita letakkan stop lossnya di sini sekitar 5% kurang lebih. Untuk TP1-nya kita buat minimal 1:1. Kita letak TP1 kita ada di 1500. Kita nanti akan update di channel Telegram gambarnya, jadi pastikan teman-teman dapat bergabung di channel Telegram kita. Ini TP1, dan untuk TP2-nya kita bisa letak coba di high-nya di 1550. Ini adalah TP2 kita. Kita buat coba 1:2 aja langsung. 1570 adalah area TP kita. Jadi TP2 kita. Jadi risk to reward-nya 1:2 untuk area TP2 kita. Nah, kalau seandainya TP1 kena, teman-teman tidak mau taking profit atau teman-teman coba let profit run, teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop. Jadi selalu saya katakan di video maupun juga di channel Telegram, ketika teman-teman ingin coba let's profit run-nya, teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop. Setidaknya teman-teman letakkan di BEP supaya apa? Ketika harga drop, setidaknya teman-teman exit di emiten itu dengan tidak rugi gitu, setidaknya balik modal dulu gitu. Jadi itu fungsinya untuk teman-teman ngejar follow the trendnya. Kalau seandainya teman-teman tidak ingin ketinggalan momentum di saham Allsip ini, karena memang dalam suatu pergerakan saham ada area yang benar-benar sangat bagus dan momentumnya sangat jarang bisa kita dapatkan, dan ada juga memang suatu momentum kita bisa buyback kembali gitu, walaupun tidak di area base entry kita di sebelumnya. Makanya teman-teman bisa gunakan follow the trendnya menggunakan trailing stop. Ingat teman-teman, ketika teman-teman follow the trend, teman-teman harus gunakan trailing stop. Ketika trennya patah, teman-teman wajib exit gitu. Nah, untuk Allsip sendiri, kenapa saya rekomendasikan teman-teman perhatikan, kita coba ambil minor trendnya di sini. Ini adalah primary trendnya. Teman-teman perhatikan, ini adalah primary trendnya, dan kita asumsikan ini adalah secondary trendnya. Dan besar kemungkinan dia membuat primary trend baru gitu. Jadi AB sama dengan CD. Kalau teman-teman pernah belajar secara price action, AB sama dengan CD. Jadi ini adalah AB-nya, ini adalah C-nya, dan ini adalah D-nya gitu. Jadi ya secara overall, secara price action cukup menarik untuk saham Allsip ini. Yang penting teman-teman perhatikan area risiko kita sekitar hampir 5%.
Jadi area TP kita ambil TP1 di 1500 dan TP2 kita di 1570 gitu. Sesuaikan dengan risiko teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan, misalnya teman-teman rela cut loss sebesar 500.000, berarti budget yang harus teman-teman masukkan dalam satu emiten LSIP ini adalah sebesar 10 juta. Jadi kalau seandainya kena stop loss ya teman-teman exit dengan kerugian 500.000 gitu. Jadi pastikan teman-teman gunakan dana yang udah teman-teman ukur risikonya. Oke, itu untuk LSIP. Selanjutnya kita membahas saham SIM. Untuk SIM ini masih menarik juga, satu segmen dengan LSIP yang dimana juga dia berada di bidang perkebunan. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, tadi saya juga sudah gambarkan, saya buat ulang supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di saham SIM ini. Nah, kita coba tarik high dari sini ke sini. Teman-teman perhatikan, ada hal yang sangat menarik untuk saham SIMP ini. Nah, ini adalah area unfilled ordernya. Teman-teman perhatikan. Ini adalah area unfilled ordernya, jadi dia masih berada di area-area unfilled order dan itu sangat bagus untuk saham SIM ini sendiri gitu. Jadi untuk risk to rewardnya kita coba perhatikan ada berapa persen kalau teman-teman masuk di perdagangan besok. Risknya sekitar, kita letak di how-nya ini saja, sekitar 4%, kita letak di low-nya di sini. Nggak usah deh di bawah ini aja. Ini ada sekitar 3%, kita adjust sekitar 3%, tunggu ya. Oke, sekitar 3% adalah area risiko kita. TP1 kita ada di level 522 ini. Ini adalah area TP1 kita sekitar 1,5 risk to reward 1:1,5. Ini adalah area TP1. TP2 kita letak di high-nya ini di 550. Sepertinya bisa dapat kalau teman-teman bisa sabar untuk menunggu saham ini gitu. Jadi untuk saham SIM sendiri masih cukup menarik. Kenapa? Walaupun momentumnya dia belum ada suatu konfirmasi ketika dia membreak area ini, tapi dia masih berada di area demand zone-nya, teman-teman. Ini adalah area demand zone yang telah kita tandakan. Jadi untuk stop loss-nya sendiri sekitar 3%, jadi sangat bagus untuk risk-nya juga. Untuk area TP-nya, teman-teman bisa perhatikan area 520 sampai 522 dan area TP2 kita ada di level harga 550 gitu. Jadi untuk SIM sendiri masih cukup menarik dan teman-teman masih bisa pertimbangkan coba masuk di saham SIM ini. Jadi tergantung teman-teman apakah teman-teman tertarik atau tidak masuk di saham yang seperti ini gitu. Oke, itu untuk saham SIM. Selanjutnya kita akan perhatikan saham SMGR. Nah, untuk SMGR ini sebenarnya di video saya yang beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah rekomendasikan saham SMGR ini ketika harganya sudah di sini dan teman-teman pasti sudah running profit kurang lebih 1% sih, tapi tidak masalah. Teman-teman perhatikan di sini. Kita tarik channel trendline-nya seperti ini dulu, kita coba lihat apakah ada yang kita dapat kalau seandainya kita tarik channel trendline-nya seperti ini. Kalau seperti ini tidak dapat adjustment-nya, kita tarik adjustment-nya dari sini. Nah, ketika kita tarik adjustment-nya seperti ini, kita akan dapatkan modelnya di sini dia break. Dan untuk tipe SMGR ini kalau teman-teman tipe swinger yang model sabar, teman-teman bisa masuk di saham SMGR ini. Teman-teman bisa masuk di saham SMGR ini, cukup stop loss-nya di sini aja, teman-teman. Kita lihat dulu di bawah swingnya ini, sebentar ya. Kita tandangkan seperti ini. Kita tandang seperti ini. Ini adalah area stop loss kita, sebentar ya, kita adjust. Nah, 4% adalah area stop loss kita. Area TP kita langsung letak di high-nya aja teman-teman di 7.400. Jadi besar kemungkinan dari secara price action juga SMGR ini bisa menyentuh area 7.400 gitu. Jadi kembali di teman-teman apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksi SMGR ini atau tidak. Karena secara momentum sih masih oke. Karena setelah dari sini dia tidak membuat new low baru, dia membuat di sini higher low-nya. Besar kemungkinan dia akan buat higher high baru. Kenapa? Karena dia telah break di area ini, teman-teman, di atas 6775. Jadi sangat bagus secara momentum. Jadi kembali di teman-teman apakah teman-teman tertarik untuk mencoba masuk di saham SMGR ini atau tidak. Kita akan lihat minor trendnya aja karena kalau secara major trendnya takutnya tidak dapat analisanya. Nah, kita perhatikan saham Cepin. Nah, kita coba kembali masuk di saham Cepin ini. Kemarin kita kena stop loss di saham Cepin ini. Jadi saya perhatikan kembali saham Cepin ini ada yang cukup menarik. Kalau kita perhatikan, teman-teman perhatikan, kita lihat minor trendnya di sini. Kita coba tarik seperti ini minor trendnya nih. Kita ambil minor trend yang di sini yang terjadi high 1 ke high 2-nya di sini. Nah, kita tarik seperti ini.
Kalau teman-teman perhatikan, dia di sini ada suatu momentum yang dia telah break, dan di sini dia banyak meninggalkan shadow. Ini banyak suatu shadow yang dimana tandanya ada suatu akumulasi di area-area ini, teman-teman. Ada suatu akumulasi. Jadi sangat bagus untuk saham Cepin ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham Cepin ini, teman-teman bisa lakukan. Untuk stop lossnya sekitar 3,5%, sangat kecil. Untuk area TP1-nya, teman-teman bisa letak di high-nya di sini dulu di level harga 6.000. Ini adalah TP1 kita di level harga 6.000. Bentar ya. Nah, ini adalah area TP1 kita di 6.000. Untuk TP2-nya, teman-teman bisa letak swing-nya itu di 6.500 langsung. Itu adalah area TP2 kita. Jadi, untuk saham Cepin ini masih menarik secara price action. Jadi, perhatikan aja area stop loss kita di level harga 5525. Area TP kita di 6.000. TP1 6.500 adalah TP2. Jadi, area entry kita bisa di 5725 sampai 5650. Jadi kalau seandainya dia masih dikasih retest di area-area 5650, teman-teman masih bisa masuk karena di situ malah lebih bagus, tandanya apa? Area risiko kita semakin kecil gitu. Oke, itu untuk Cepin. Selanjutnya saham yang ingin kita bahas adalah sebentar, ini IPPE tadi kita nggak ingin bahas, kita hapus dulu sebentar ya. Karena ini kita udah kena stop loss dan saya pribadi melihatnya sangat tidak tertarik untuk masuk di saham ini kembali. Kita lihat tadi ada PSSI kalau nggak salah. Nah, kita letak PSSI di atasnya nih, di atas saham ERA. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita membahas saham BABP. Nah, kalau teman-teman perhatikan, waktu lalu kita sudah pernah forecast roadmap BABP ini dan hasilnya adalah false atau gagal. Hasilnya kita adalah false atau gagal. Di sini kita telah gagal, yang dimana kita pertama asumsikan ini adalah area yang telah dia break. Kita berharap dia langsung kuat naik, ternyata tidak, malah dibanting kembali ke bawah. Nah, untuk BABP sendiri, teman-teman perhatikan dan ingat, harus selalu waspada ketika teman-teman mencoba trading di saham yang lapis 3 seperti ini, yang dimana ini adalah saham yang mempunyai volatility yang sangat tinggi. Jadi kalau seandainya ingin teman-teman mencoba masuk di saham seperti ini, pastikan gunakan dana yang terukur, teman-teman. Pastikan gunakan dana yang terukur. Nah, untuk BABP sendiri kita akan buat roadmapnya seperti ini. Jadi ini adalah area entry kita, ini adalah diamond zone kita, yang dimana di sini kita bisa katakan sebenarnya area Quasimodo, tapi kita buat sebagai diamond zone aja. Ini adalah area diamond zone kita, yang dimana teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk gitu. Jadi untuk area masuk entry kita di BABP, teman-teman bisa perhatikan di level harga 174 sampai 178. Ini adalah area yang bagus, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk. Nah, untuk stop lossnya sendiri, teman-teman perhatikan, kita langsung buat ke low-nya aja, yang paling low di sini. Kita langsung buat konfirmasi jauh. Jadi untuk stop loss kita ada sekitar 6,73%, teman-teman. Jadi cukup gede, tapi ketika teman-teman tipe trader swinger dengan resiko 7% sih sebenarnya masih normal. Bahkan kalau di bawah 10% itu masih normal-normal aja kalau tipe teman-teman seorang swinger gitu. Jadi secara saya pribadi memaksimalkannya 5% supaya teman-teman lebih aman. Nah, case khusus untuk BABP, teman-teman perhatikan kalau seandainya pun dia break di bawah ini, teman-teman masih bisa coba akumulasi setidaknya. Ingat, kalau seandainya dia close di 166, teman-teman apapun ceritanya wajib buang barangnya. Ingat, apapun ceritanya teman-teman wajib buang barangnya. Nah, untuk BABP sendiri pun di sini juga teman-teman masih bisa manfaatkan. Nah, sebenarnya agak gede sih range-nya ini. Area buyer-nya ini agak gede di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita tandakan seperti ini, lebih gede. Nah, area buyer kita cukup gede, jadi perhatikan aja, kita masih bisa masuk di 178 sampai 172. Ini adalah area diamond zone yang teman-teman bisa manfaatkan. Dan ingat, BABP ini ketika bergerak lumayan gede range-nya. Jadi ya cukup menarik, teman-teman. Cukup menarik, dan pastikan teman-teman gunakan dana yang terukur gitu. Jadi kalau seandainya pun teman-teman masuk di 178, risikonya ya sebesar 7% kurang lebih. Jadi kalau teman-teman masuk di saham ini jangan terlalu banyak dananya gitu. Takutnya teman-teman tidak rela cut loss, karena kalau udah close di level 166 berarti tandanya dia membuat new low baru, bahkan bisa drop ke bawah gitu. Oke,
Itu untuk BABP. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk mencoba masuk di saham BABP ini atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham PSSI. Nah, PSSI ini sangat menarik, teman-teman. PSSI ini sangat menarik, kenapa? Dia strong bullish gitu. Dia strong bullish sama seperti saham MDKA. Nah, kalau MDKA sendiri, teman-teman perhatikan, kita sudah hampir kena area TP kita, teman-teman. Nih, udah hampir kena area TP kita. Jadi kalau teman-teman masuk pasti udah running profit hampir 8% gitu. Jadi kurang lebih 1 tick aja, 1 tick dikit, 3 tick lah. Ini ada 3 tick menyentuh area TP kita. Jadi besar kemungkinan besok pasti ke trigger sih. Jadi bagi teman-teman yang tidak mau ambil area TP kita, ya let profit run aja, teman-teman. Yang penting ingat jaga stop loss aja gitu. Jaga stop lossnya. Jadi kalau untuk stop lossnya teman-teman letakkan aja ya kurang lebih di bawah low-nya ini gitu. Yang penting kalau seandainya trennya patah ya teman-teman wajib keluar gitu. Oke, jadi kita kembali ke PSSI. Nah, teman-teman perhatikan ini momentumnya sangat kuat, teman-teman. Momentumnya sangat kuat. Sebenarnya sih di saham PSSI ini sendiri saya lebih memilih coba spekulasi jatuhnya. Saya mencoba lebih memilih spekulasi, tapi ingat saya tidak terlalu rekomendasikan kepada teman-teman yang bagi pemula dan apalagi yang tidak rela cut loss gitu. Jadi untuk PSSI sendiri, teman-teman perhatikan sebenarnya ini adalah area buyer kita, ini adalah area demand zone kita, tapi kita berharap di perdagangan besok dia masih mencoba retest area 500 ini. Teman-teman perhatikan ini adalah area buyer kita di level harga 500. Kalau seandainya besok dia mencoba retest ke sini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk follow the trend sampai sesi ini gitu. Jadi sebenarnya yang ingin saya beritahu ke teman-teman itu apa? Kalau saham udah strong bullish seperti ini, trennya itu kita nggak tahu akan patahnya di mana. Sama seperti SMMT kalau teman-teman perhatikan nih. Nah, sama kayak MDKA, sama SMMT nih, teman-teman perhatikan nih, dia strong bullishnya sangat kuat gitu. Jadi kita perhatikan saham PSSI ini besar kemungkinan juga strong bullishnya masih mau berjalan gitu. Yang penting ingat stop lossnya kita udah tandakan di bawah 488. Kalau seandainya teman-teman masuk di open market besok pun, kalau seandainya tipe yang agresif, masih sangat terukur. Jadi stop loss kita di 486 tuh sekitar 4 hampir 5% lah kita bilang, hampir 5%. Jadi di sini pun teman-teman bisa cicil juga. Kalau seandainya teman-teman ingin masuk dana 10 juta ya di open market besok teman-teman bisa masuk 5 juta dulu. Kalau seandainya dikasih retest ke bawah, teman-teman bisa masuk 5 juta lagi gitu. Kalau seandainya masuk 5 juta tiba-tiba dia udah jalan, ya udah biarkan aja teman-teman. Berarti teman-teman rezekinya hanya 5 juta gitu. Tapi kembali teman-teman, kalau seandainya pengen langsung masuk 10 juta di sini ya sah-sah aja. Tapi ingat kembali risiko yang harus teman-teman terima itu gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman kita cerita nih masuk besok di open market, kita letak stop lossnya di 484, teman-teman bisa mengenai stop loss sekitar 5%. Untuk TP-nya teman-teman kita coba let profit run aja gitu. Kita coba ambil di sini let profit run-nya aja. Nah, jadi untuk PSSI sendiri kita ambil momentumnya dia strong bullish, jadi sangat bagus, besar kemungkinan dia masih coba uptrend sih, teman-teman. Kita mencoba ikut follow the trend-nya dan jaga-jaga dengan stop loss-nya aja. Oke, itu untuk PSSI. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham era MTech Teens. Nah, sebenarnya ketiga saham ini saya tidak referensikan untuk teman-teman jadikan watchlist. Kenapa? Ini bukan area base entry kita lagi. Jadi sebenarnya udah di jauh hari kita sudah pernah rekomendasikan beberapa kali saham era ini dan juga kemarin di sini di harga 580, bahkan kalau seandainya dia masuk ke 560-an ini, teman-teman masih bisa beli dan momentumnya langsung up, teman-teman. Dia langsung up dengan candle yang sangat bagus dan dia break di sini yang dimana menandakan dia telah membuat higher low baru. Dan ya kita berharap di perdagangan 2 hari atau 3 hari ke depan dia menyentuh area 625. Ini adalah area TP1 kita gitu. Jadi untuk area TP2 kita nanti kita akan update di channel Telegram. Kalau seandainya teman-teman punya barangnya, teman-teman dapat join di channel Telegram kita karena sangat bagus dia. Di sini momentumnya juga sangat bagus. Dia membuat low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini juga dia membuat pola double bottom, break neckline dan dia uptrend. Dia mencoba retest dan dia kembali di upkan dengan candle yang sangat bagus di perdagangan hari ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di bawah, teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop aja. Sayang kalau dia udah jalan kayak gini, teman-teman langsung TP gitu. Kenapa? Ketika harganya udah jalan ya jangan teman-teman langsung keluar gitu. Masa harganya udah jalan teman-teman keluar?
jaga-jaga aja dengan trailing stop gitu, jaga-jaga aja dengan trailing stop supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal gitu teman-teman. Nah oke, itu untuk ERA. Nah selanjutnya untuk MTech. Kalau MTech sendiri sebenarnya di beberapa waktu yang lalu juga kita sudah pernah rekomendasikan beberapa kali, bahkan dari bawah. Jadi kita sudah pernah tektok beberapa kali di MTech ini, ya lumayan kita selalu profit. Mudah-mudahan kita selalu profit di saham MTech ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang di harga-harga bawah, ya teman-teman follow the trend aja. Follow the trend aja dan cukup letakkan stop lossnya di bawah ini aja teman-teman, di 2360. Jadi kalau teman-teman sudah punya barang di bawah, kita follow the trendnya aja, taruh stop lossnya di bawah ini aja gitu, di 2360. Jadi kalau seandainya trennya patah kena 2360, ya kita setidaknya exit dulu gitu. Kenapa? Untuk MTech ini kita, kalau teman-teman perhatikan secara akumulasi juga, foreign masih net buy di saham ini, foreign juga masih akumulasi terus saham ini. Besar kemungkinan sih sampai hampir menjelang Piala Dunia saham ini akan diakumulasi terus sih. Kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Apalagi kalau kita perhatikan secara chartnya ini, candlesticknya juga terlihat jelas bahwasanya saham ini diakumulasi pelan-pelan dengan candle yang tetap dijaga. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, apalagi teman-teman tipe trader teknikal, teman-teman bisa tahu nih bahwasanya saham ini dijaga atau diakumulasi pelan-pelan. Kenapa? Kalau seandainya foreign itu langsung akumulasi gede, dia akan dapat average-nya itu di atas gitu. Jadi pelan-pelan dia beli, pelan-pelan, nanti nggak sadar teman-teman udah kena 2.800 aja saham ini gitu. Tapi ingat, itu hanya sebagai forecast roadmap saham ini, bukan menjadi suatu kepastian dia akan langsung kena ke situ, tidak. Makanya itulah fungsinya kita menggunakan trailing stop untuk jaga-jaga sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, di video kemarin pun juga kita sudah pernah rekomendasikan ketika dia break di atas 2.500 ini, teman-teman bisa masuk di saham MTech ini sendiri, dan benar aja dia telah break. Dan kalau teman-teman tadi masuk, pasti teman-teman sudah running profit gitu, teman-teman sudah running profit. Nah, kalau teman-teman yang belum masuk bertanya gimana, apakah masih bisa masuk? Ya dengan kondisi sekarang sih risknya udah makin tinggi gitu, risknya udah makin tinggi. Perhatikan aja besok, kalau seandainya dia masih dikasih kesempatan masuk 2.500, ya teman-teman bisa manfaatkan. Mana tahu dia besok dikasih pullback gitu, dikasih pullback, baru teman-teman bisa masuk untuk saham MTech ini gitu. Nah oke, itu untuk MTech. Nah selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas adalah saham TINS. Untuk TINS sendiri saya hanya ingin mereview aja bagi teman-teman yang sudah masuk dari kemarin tadi. Selamat, teman-teman pasti sudah dapat barangnya di 1880 karena dia pernah meretest harga ini. Dia menutup gap dari open market tadi, dia open 1900, dia kembali menutup gapnya di 1880. Seharusnya teman-teman bisa dapat di perdagangan tadi, dan teman-teman pasti sudah running profit 3,5% bagi yang coba masuk di hari ini. Nah bagi teman-teman yang sudah masuk dari bawah, ya tinggal let profit run aja teman-teman, let profit run aja, jaga-jaga dengan trailing stopnya di bawah ini aja gitu, sekitar di level harga 1800. Jadi kalau secara forecast saya pribadi, dia besar kemungkinan akan menyentuh area TP kita, ini TP1 di 2000, TP2 di 2080 gitu. Jadi biar aja dia bergerak, let's profit run. Yang penting jaga-jaga dengan trailing stop teman-teman di bawah swingnya aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update-update-nya ini, atau ingin bertanya nanti di sesi perdagangan apakah gimana pandangan TINS, apakah sudah bisa dibuang ketika trennya patah, nanti kita akan update di situ gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya di bawah, ya hold aja sahamnya. Dan bagi teman-teman juga yang udah masuk, ini kan udah running kurang lebih 3,5%. Jadi teman-teman jangan lupa letakkan stop lossnya di BEP kan langsung. Misalnya masuk di 1880, letakkan stop loss teman-teman di 1880 biar dia bergerak ke atas gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel Telegram kita, teman-teman dapat bergabung. Nanti saya letakkan linknya di description. Di situ nanti kita akan sharing bareng-bareng. Di situ kita akan coba memberikan saham-saham apa yang berpotensi di ketika sisi market sedang berjalan. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.